Selamat datang di SDHHV Bercerita, dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya, Vanessa Waluyan, akan membacakan buku yang berjudul Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johann David Wyss. Sudah berhari-hari kami diempas badai. 6 kali kami dihampiri kegelapan pekat yang liar dan dahsyat. Kilatan petir yang menyambar berkali-kali semakin menambah penderitaan. Amukan badai yang menjadi-jadi ini terus berlangsung hingga hari ke-7, berangsur-angsur memupuskan harapan. Kami benar-benar kehilangan arah. Sama sekali tidak tahu di mana kami berada. Para awak sudah kehilangan semangat dan tenaga mereka terkuras habis setelah mati-matian mempertahankan kapal. Tiang-tiang terbelah di sisi kapal, kebocoran berbunculan di segala arah, dan air yang menyerbu masuk terus naik dengan cepat. Para pelaut tak lagi melontarkan sumpah serapah yang sembrono. Sebagai gantinya, mereka kini menangis, memohon belas kasihan Tuhan dengan kalut, bercampur janji-janji aneh dan menggelikan yang acap kali diucapkan, yang akan dilaksanakan apabila doa-doa mereka dikabulkan. Setiap lelaki di atas kapal secara bergantian menyerahkan jiwanya kepada Sang Pencipta dan berjuang memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hatiku mencelos melihat keluargaku berada di tengah-tengah kengerian ini. Keempat bocah lelaki kami dicekam ketakutan. "Anak-anakku sayang," kataku, "jika Tuhan berkehendak, Dia mampu menyelamatkan nyawa kita, bahkan dari bahaya mengerikan ini. Jika tidak, mari kita serahkan hidup kita dengan tenang ke tangan-Nya dan pikirkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan melihat diri kita bersatu selama-lamanya di rumah yang membahagiakan di atas sana. Bahkan kematian tidak akan terlalu menyedihkan jika kita selalu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi." Mendengar perkataanku, tangis istriku pun mereda. Lalu dengan anak-anak yang berkumpul mengelilinginya, dia mulai menghibur dan menyemangati mereka dengan kata-kata yang menenangkan dan penuh kasih. Aku merasa senang melihat keteguhan hati istriku, meskipun hatiku hancur saat menatap orang-orang yang kukasihi. Kami berlutut bersama, berdoa secara bergantian dengan sungguh-sungguh dan penuh perasaan. Fritz secara khusus memohon pertolongan dan penyelamatan bagi orang tua dan saudara-saudaranya, seakan-akan dia lupa akan dirinya sendiri. Hati kami menjadi tenang oleh pengungkapan doa yang tiada hentinya dari seorang anak, dan kengerian luar biasa yang kami rasakan terasa berkurang. Pikirku, Tuhan akan mendengar doa kita. Dia akan menolong kita. Di tengah-tengah raungan gemuruh ombak, tiba-tiba aku mendengar teriakan, "Daratan! Daratan!" Pada saat yang bersamaan, kapal terkena guncangan mengerikan yang tampaknya bisa menghancurkan kapal seketika. Semua orang terlempar ke geladak. Suara mengerikan itu sepertinya berhasil mengoyak kapal, dan air yang menderu menerobos masuk dari semua sisi. Di tengah kekacauan, terdengar teriakan kapten, "Turunkan sekoci, kapal kita hancur!" "Hancur?" jeritku. Kata itu bagaikan belati yang menghunjam hati. Namun demi melihat kengerian baru di wajah anak-anak, aku segera menenangkan diri dan berteriak ceria, "Kuatkan hati kalian anak-anak. Kita semua masih berada di atas air.
Ada daratan tidak jauh dari sini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Kalian tahu, Tuhan selalu menolong mereka yang berusaha. Tetaplah bersama ibu kalian. Aku akan ke Geladak untuk melihat apa yang bisa dilakukan saat ini. Aku pun bergegas pergi. Belum sempat kupijakkan kaki, gelombang ombak serta-merta menerjangku bertubi-tubi. Pecahan kapal berserak ke segala arah dan terlihat lubang besar di satu sisi di lambung kapal. Dengan melupakan para penumpang, para awak kapal berdesakan masuk ke dalam sekoci. Dan siapapun yang terakhir masuk memotong tali pengikat agar sekoci-sekoci terlempar ke laut. Kengerian menjalar ketika aku melihat melalui buih dan percikan ombak. Sekoci terakhir meluncur meninggalkan kapal. Pelaut terakhir melompat ke dalamnya dan bertolak pergi, tanpa sedikit pun memedulikan teriakan dan permohonanku. Suaraku tenggelam dalam lolongan amukan badai. Dan kalaupun para awak ingin melakukannya, sudah tak mungkin lagi memutar balik sekoci. Karena ombak bergulung-gulung setinggi gunung datang menghampiri. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling dengan putus asa. Lalu tersadar bahwa kami masih punya harapan. Lantaran posisi buritan kapal yang di dalamnya terdapat kabin, kami terhimpit di antara dua batu tinggi, sehingga posisi sebagian kabinnya lebih tinggi dari terjangan ombak yang telah menghancurkan bagian depan kapal menjadi berkeping-keping. Ketika awan kabut dan hujan berlalu, melalui koyakan tirai yang samar, aku bisa melihat garis pantai berbatu karang yang tampak kasar. Hatiku meyakini bahwa ini merupakan pertanda adanya pertolongan yang akan segera datang. Namun, perasaan sendirian dan ditinggalkan terasa berat ketika aku kembali kepada keluargaku, memaksakan diri untuk berkata sambil tersenyum. Tetap semangat sayang, meskipun kapal kita tidak akan berlayar lagi, posisi kita berada di atas air. Dan besok kalau angin dan ombaknya meredah, aku yakin kita bisa menepi ke pantai. Segera semangat mereka bangkit. Keluargaku memiliki kebiasaan mempercayai sesuatu yang sudah kujamin. Anak-anakku langsung mengucap syukur dan mulai menikmati suara-suara menggelegar dan guncangan kapal dengan tenang. Namun, istriku dapat merasakan kesedihan dan kecemasan di balik ketenangan yang kuciptakan. Dan dia pun memahami situasi kami yang sebenarnya. Aku sangat kagum pada ketajaman pikirannya. Tak sedikit pun keteguhan dan kepercayaan pada kuasa Tuhan meninggalkannya. Melihatnya demikian, kekuatanku pun bangkit kembali. Kita harus mencari makanan untuk makan malam, katanya. Kita bisa pingsan kalau perut kosong terlalu lama. Kita perlu banyak tenaga untuk esok hari. Malam berlalu dengan cepat, badai masih sedahsyat sebelumnya. Dalam waktu berselang, kami terkejut oleh tabrakan yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kapal malang kami. Kami memikirkan kapal-kapal sekoci dan cemas orang-orang yang menumpanginya tenggelam, tergulung ombak berbuih. Tuhan akan menolong kita kan, Ayah? Tanya si bungsu. Dasar bodoh, kata Fritz, si sulung dengan ketus. Memangnya kau tidak tahu kalau kita harus percaya dengan rencana Tuhan?
Kita harus bersabar dan menunggu waktu darinya. Betul, tapi kau kan bisa mengatakannya dengan baik-baik, Fritz sayang. Kau terlalu sering berbicara ketus kepada adik-adikmu, meskipun kau tidak bermaksud demikian. Hidangan lezat telah tersedia. Anak-anak menikmati masakan malam dengan sepenuh hati, lalu pergi tidur. Sesaat kemudian, mereka sudah terlelap. Fritz yang telah sampai pada usia yang bisa memahami bahaya sesungguhnya yang kami hadapi masih mengawasi kapal. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Ayah, bisakah kita membuat pelampung untuk ibu dan adik-adik? Dengan itu kita semua mungkin bisa selamat untuk menyelamatkan diri ke daratan. Kita berdua bisa berenang sampai di sana." Ide cemerlang, jawabku. Ayah akan langsung menyiapkan sesuatu kalau terjadi kecelakaan malam ini. Kami segera mencari-cari sesuatu untuk mewujudkan rencana tersebut. Akhirnya kami menemukan sejumlah botol minuman kosong dan kaleng kecil. Kami mengikat dua-dua agar mampu mengapung ringan untuk menyangga tubuh di dalam air, sehingga istri dan ketiga anakku yang masih kecil bisa memakainya masing-masing satu. Lalu aku menyiapkan korek api, rabuk kering, pisau, kabel, dan barang-barang lainnya yang bisa dibawa. Dengan itu semua, apabila kapal hancur berkeping-keping sebelum pagi hari, kami mungkin bisa mencapai pantai tanpa kekurangan apapun. Fritz menyusul adik-adiknya. Kini tidur mendengkur. Sepanjang malam, aku dan istriku terus-menerus berdoa sambil mengawasi kapal. Kecemasan datang silih berganti setiap terdengar suara baru yang mungkin menyebabkan perubahan fatal pada posisi kapal. Fajar perlahan-lahan mulai menyingsing. Malam panjang yang melelahkan telah berlalu. Kami bersyukur karena badai telah reda. Langit biru terhampar luas di depan kami. Dan pendar warna-warna indah matahari terbit menghiasi cakrawala timur. Aku membangunkan anak-anak. Lalu kami pun berkumpul di bagian geladak yang tersisa. Mereka terkejut saat menyadari tidak ada orang lain di atas kapal. "Halo, Ayah. Di mana orang-orang yang lain? Di mana para pelaut? Apakah para pelaut pergi? Apakah mereka mengambil sekoci-sekocinya? Oh, Ayah, mengapa mereka meninggalkan kita sendirian? Apa yang bisa kita lakukan sendirian?" "Anakku," jawabku, "tak perlu putus asa meskipun kita ditinggalkan. Lihatlah bagaimana mereka yang kita andalkan, yang memiliki keahlian dan keyakinan, telah meninggalkan kita di saat-saat yang berbahaya dan mengancam. Tuhan tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita akan tetap mempercayainya. Dia tidak akan meninggalkan kita dan kita akan tetap mempercayainya. Biarlah kita bertindak sendirian dan melakukan yang terbaik dengan hati riang." Adakah usul yang lainnya? "Sebentar lagi laut akan cukup tenang untuk diarungi," kata Fritz. "Untukmu tentu saja bukan masalah," kata Ernest. "Kau bisa berenang, tapi coba pikirkan aku dan juga ibu. Mengapa kau tidak buat rakit agar kita bisa ke pantai bersama-sama dengan rakit itu?" Menurutku sulit untuk membuat rakit yang mampu membawa kita dengan selamat sampai ke pantai. Bagaimanapun, kita harus
mencari akal. Pertama-tama, setiap orang berusaha mendapatkan apa yang berguna bagi kita. Kemudian, kami semua mulai mencari barang-barang yang diperlukan. Aku sendiri kembali melanjutkan pemeriksaan apakah ada persediaan makanan dan air bersih yang berada dalam jangkauan kami. Istriku membawa si bungsu Franz untuk membantunya merawat hewan-hewan malang yang ada di kapal. Kondisi mereka menyedihkan karena telah ditelantarkan selama beberapa hari. Fritz bergegas ke tempat penyimpanan senjata. Ernest mencari peralatan dan Jack pergi menuju ke kabin kapten. Jack membuka pintu kabin pelan-pelan, lalu muncullah dua anjing yang sangat besar meloncat keluar. Anjing-anjing itu begitu gembiranya dan menubruk dengan kencang sampai-sampai penyelamat kecil mereka benar-benar jumpalitan. Mereka membuat Jack ketakutan sampai-sampai dia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun Jack tak lagi takut ataupun marah. Dia segera menenangkan diri. Kedua anjing itu tampak berusaha memohon maaf dan menjilati wajah dan tangan Jack penuh semangat. Kemudian Jack meloncat bangkit dan meluk anjing tersebut. Berlagak berjalan tenang menghampiriku ketika aku menaiki tangga geladak. Aku tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Aku memuji keberaniannya, tapi memperingatkannya untuk lebih waspada dan memberitahunya bahwa spesies hewan sejenis itu bisa saja berbahaya dalam keadaan kelaparan. Ketika bergumul kembali ke kabin, kami mengumpulkan barang-barang temuan. Fritz membawa beberapa senapan, sarung bedil, tabung, bubuk mesiu, dan banyak peluru. Ernest mengeluarkan topi berisi paku, sebuah gunting besar, kapak, dan palu. Sementara itu, tang, alat pahat, dan bor bermunculan keluar dari kantong-kantong celananya. Begitu juga dengan si kecil Franz. Dia membawa kotak yang ukurannya tidak kecil dan dengan sungguh-sungguh mulai menunjukkan kepada kami kait-kait kecil tajam yang ada di dalamnya. Saudara-saudaranya tersenyum mengejek. "Bagus Franz," seruku. "Walaupun kau adalah yang termuda, kait-kait temuanmu ini akan sangat membantu menyelamatkan nyawa kita. Kait-kait ini akan memberi kita makan. Fritz dan Ernest, benda-benda temuan kalian juga bagus." "Akankah kau memujiku juga?" kata istriku tersayang. "Aku tidak punya sesuatu untuk ditunjukkan, tapi aku bisa memberimu kabar baik. Beberapa hewan yang bermanfaat masih hidup. 1 keledai, 2 kambing, 6 domba betina, 1 domba jantan, 1 sapi, dan 1 ekor babi betina yang besar dan masih muda. Aku datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan membawakan makanan. Aku memerah susu kambing meskipun aku tak tahu cara mengawetkan susu dalam cuaca sepanas ini." "Semua itu benar-benar sempurna," kataku. "Tapi Jack telah memberiku 2 ekor anjing raksasa kelaparan yang tidak berguna, yang akan makan lebih banyak daripada kita." "Oh ayah, mereka pasti akan berguna nanti." "Mengapa?" "Karena mereka akan membantu kita saat berburu saat kita sampai di pantai." "Aku yakin mereka akan membantu jika kita bisa sampai ke pantai, Jack. Tapi harus kukatakan, kalau sekarang ini aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." "Tidak bisakah kita masuk ke dalam tong besar dan mengapung ke sana sendiri-sendiri?" balas Jack. "Aku sering berlayar seperti itu dengan sangat baik, berkeliling di kolam rumah." "Anakku, idemu cemerlang," seruku. "Ide itu patut dicoba. Sekarang Ernest, kemarikan peralatanmu,
palu, paku, gergaji, bor, dan lainnya. Dan segera kumpulkan tong apapun yang bisa kalian temukan. Dengan cepat kami menemukan 4 tong besar yang terbuat dari kayu dan terikat kuat dengan lingkaran besi. Tong-tong itu mengapung bersama banyak barang lainnya di air pada bagian bawah kapal. Tapi kami berencana memancingnya keluar, lalu menaruhnya di geladak yang nyaris berada di atas air. Inilah tong-tong yang aku butuhkan, dan aku berhasil menggergaji bagian tengahnya. Kerja keras memang, dan kami cukup senang saat harus beristirahat dan menyegarkan diri dengan susu kambing, minuman anggur, dan biskuit. Aku memandang puas ke 8 tong yang kini berdiri tersusun rapi dalam satu baris di tepi air. Aku heran saat melihat istriku tampak tidak ikut merasakan kesenangan itu. Aku tidak akan pernah, katanya, punya cukup keberanian untuk masuk ke salah satu tong itu. Lihat saja nanti, istriku, kataku. Saat aku melihat karyaku selesai, kau mungkin akan lebih memilih tong ini ketimbang kapal karam yang tidak bisa bergerak. Kemudian aku mendapatkan sebuah papan tipis panjang hingga tong-tongku bisa disatukan dengan kuat. Kedua ujungnya kutekuk ke atas sehingga membentuk lunas. 2 kayu lainnya kupaku di setiap sisi-sisi tong. Kayu-kayu ini yang juga sangat lentur dibawa ke setiap titik di ujung, dan semuanya disatukan dengan kuat dan terpaku menjadi satu. Pekerjaan ini menghasilkan semacam perahu yang terbagi ke dalam 8 ceruk, yang aku yakin akan cukup mengapung di air tenang. Namun ketika kami pikir perahu ini siap diluncurkan, kami baru menyadari kalau rancangan agung kami sangatlah berat dan keras, sehingga saat kami bersama-sama berusaha menggesernya, ia bahkan tidak bergerak sesenti pun. Aku membutuhkan tuas, seruku. Tolong ambilkan tuas. Dengan cepat Fritz kembali membawa tuas. Lalu aku membuat rol dengan cara memotong sebuah tiang panjang. Aku mengangkat bagian depan perahu dengan tuas. Sementara anak-anak menaruh rol tersebut di bawahnya. Mana mungkin bisa, ayah, kata Ernest. Perahu itu bahkan lebih berat daripada kita semua. Aku menjelaskan secara singkat prinsip tuas Archimedes yang mengatakan bahwa dirinya sanggup menggerakkan dunia jika memiliki titik di mana mekanismenya bisa beroperasi. Aku berjanji kepada Ernest akan menjelaskan panjang lebar subjek mekanika ini saat kami selamat sampai di daratan. Setelah itu aku mengikatkan tali panjang yang dihubungkan ke buritan kapal, memasangkan ujung satunya ke sebuah balok, kemudian memasangkan rol kedua dan ketiga di bawahnya. Sekali lagi kami mencoba mendorong perahu tersebut ke air, dan kali ini berhasil. Dengan cepat perahu agung kami meluncur dengan aman. Bahkan meluncur dengan sangat cepat sampai jika talinya tidak begitu kuat, ia bisa terlepas dari jangkauan kami. Anak-anak tak sabar ingin segera melompat ke dalamnya. Namun tiba-tiba perahunya doyong ke satu sisi sehingga mereka tidak berani menaikinya. Beberapa barang berat dilemparkan ke dalam perahu. Akhirnya perahu tersebut kembali tegak. Anak-anak sangat gembira dan mereka pun berebut ingin menjadi orang pertama melompat masuk ke dalam dan menikmati duduk di dalam tong. Namun aku harus melakukan sesuatu agar perahu benar-benar aman. Lalu aku membuat cadik untuk mempertahankan keseimbangan dengan memaku galah-galah panjang melintasi haluan dan buritan kap perahu.
dan memasangnya di setiap ujung tong-tong brandy kosong itu. Kini perahu itu terlihat stabil. Aku masuk ke dalamnya lalu memutarnya menghadap koyakan terbesar kapal. Aku memotong dan menyingkirkan penghalang yang ada agar perahu bisa melaju tanpa hambatan saat berangkat nanti. Anak-anak membawa dayung dan bersiap untuk melakukan pelayaran. Namun, kami memutuskan untuk menunda pelayaran ini sampai esok hari karena saat ini sudah terlalu larut untuk mencoba. Tidak menyenangkan rasanya harus melewatkan satu malam lagi dalam suasana yang begitu genting. Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Kami pun duduk dan menikmati makan malam yang menyenangkan setelah bekerja keras sepanjang hari. Kami tidak punya apa-apa selain beberapa potong biskuit dan sedikit minuman anggur. Kami bersiap untuk istirahat dengan pikiran yang jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Namun, badai bisa saja datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, aku menyuruh semua anggota keluargaku memakai pelampung seperti sebelumnya. Aku membujuk istriku dengan tidak terlalu sulit untuk memakai baju pelaut, memastikan dia akan merasa lebih nyaman dan mudah untuk melakukan apapun yang akan dilaluinya. Akhirnya dia setuju untuk memakainya. Dia meninggalkan kami sebentar, kemudian muncul lagi dengan malu-malu dan wajah memerah dalam pakaian yang tampak sangat cocok yang ditemukannya di peti seorang kadet. Kami memuji kostum barunya dan semua perasaan canggungnya segera lenyap. Kami merebahkan diri di tempat tidur gantung. Semua anggota keluarga perlu tidur nyenyak sebagai persiapan pengerahan tenaga esok hari. Kami bangun pagi-pagi sekali, sulit untuk tidur nyenyak. Dengan pikiran penuh pengharapan dan juga rasa cemas, kami berlutut berdoa bersama-sama. Nah, orang-orangku tersayang, kataku, berkat pertolongan Tuhan, sebentar lagi kita akan melakukan penyelamatan diri. Kita terpaksa meninggalkan hewan-hewan malang itu sekarang. Beri mereka makanan yang cukup, letakkan makanan ternak yang banyak dalam jangkauan mereka. Dalam beberapa hari kita akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, kumpulkan apa saja yang menurut kalian bisa berguna untuk kita. Anak-anak mematuhiku dengan senang hati. Lalu aku memilih dari sejumlah banyak barang yang telah mereka kumpulkan, kanvas untuk membuat tenda, peti peralatan tukang kayu, senapan, pistol, bubuk mesiu, bedil, dan peluru, pancingan, dan peralatan menangkap ikan, sebuah periuk besi, dan satu peti sup kalengan, serta beberapa biskuit. Barang-barang portable inilah yang kemarin kulemparkan dengan terburu-buru sebagai alat pemberat. Anak-anak juga membawa banyak sekali barang yang terpaksa kami tinggalkan beberapa untuk perjalanan kami berikutnya. Sambil berdoa, sungguh-sungguh meminta berkat Tuhan, sekarang kami mulai duduk di dalam tong masing-masing. Kemudian kami mendengar ayam-ayam jago mulai berkokok dan ayam-ayam betina berkotek, seolah-olah menyalahkan kami karena meninggalkan mereka. Mengapa kita tidak membawa unggas-unggas itu ya? Aku berseru. Jika kita tidak bisa menemukan makanan untuk mereka, mereka bisa menjadi makanan kita. 10 ayam betina dan 2 ayam jago bisa ditempatkan di dalam satu tong dan mengamankan mereka dengan kawat kasa yang diselubungkan di sekitar mereka. Nah, ibu berhenti sedikit.
Kira-kira menurut kalian, adakah hal lain yang mereka lupakan? Coba kalian teliti baik-baik apa yang akan ibu bacakan selanjutnya ya. Bebek-bebek dan angsa dibebaskan dan mereka langsung turun ke air. Sementara itu, merpati-merpati dengan sukaria terbang dengan sayap mereka, bergegas menuju pantai. Istriku yang mengatur semua ini untukku, membuat kami menunggu sebentar. Dia akhirnya muncul dengan tas sebesar bantal di lengannya. "Ini sumbangan dariku," katanya, melemparkan tas itu kepada si kecil Franz. Menurut dugaanku, tas itu nantinya akan dijadikan alas duduk atau membuatnya terjaga agar tidak terombang-ambing dari satu sisi ke sisi lainnya. Semua sudah siap. Kami pun berangkat dan menjauh dari kapal karam itu. Istriku yang baik dan pemberani duduk di ceruk pertama perahu. Di sebelahnya ada Franz, lelaki kecil yang lembut dan penuh kasih sayang. Usianya mendekati 6 tahun. Lalu Fritz, lelaki tampan berusia 14 tahun yang penuh semangat, 2 tong di tengah berisi barang-barang berharga. Kemudian di belakangnya ada Jack, kami yang pemberani yang serampangan berusia 10 tahun. Di sebelahnya Ernest yang berusia 12 tahun, anak keduaku yang cerdas, terdidik, tetapi pemalas. Aku sendiri seorang ayah yang penyayang, berdiri di buritan dengan cemas, berusaha menuntun perahu dengan penumpang yang begitu berharga menuju ke daratan yang aman.